Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa syayikhina wa syayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana bi tawala syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila sahibil kamal syari'i kama. Thumma ila mu'assis hadzal madhhab Hasyim Muzadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahu 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 Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Qala rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. La nihayata limadamika. Tidak ada habisnya bagi perbuatan-perbuatan tercelamu. In arja'aka ilaika, apabila Allah memasrahkan urusan padamu. Wala tafruhu madaihuka, dan tidak akan habis pujian atau kebaikan-kebaikan dirimu. In azhara judahu alaika, kalau Allah itu menampakkan kebaikannya padamu. Kun bi man arja'ahul, ini syarahnya ya, saya baca. Man arja'ahul haqqu ila nafsihi, barang siapa yang Allah itu berlepas tangan darinya. Wa wakalahu ila aqlihi, dan Allah itu memasrahkan urusan itu hanya pada logikanya. Wa khidmatihi, dan amal-amalnya saja, maksudnya tanpa ada pertolongan Allah. Faqad taradahu an babihi, maka sebenarnya dia sedang diusir dari pintu rahmatnya Allah. Wa ab'adahu an janabihi, dan Allah menjauhkannya dari sisinya.
Wa kanat ahwaluhu madkhulatun ma'lulatun, maka kondisinya dia itu walaupun kelihatan baik. Madkhulatun ma'lulatun itu sebenarnya banyak cacatnya. Wa a'maluhu mustaqbahah, amal-amalnya itu menjadi buruk, mardzulatun yang hina. Wa man awahu ilaihi, namun siapa saja yang telah masuk dalam rahmatnya, wa adhara judahu alaihi, dan Allah menampakkan kebaikan padanya, faqad istana'ahu li nafsihi, maka Allah sendiri yang mengurusnya. Wa rafa'ahu ila hadrati kursihi, dan Allah meningkatkan pada hadrah, maksudnya menjadi orang-orang pilihan. Wa kanat ahwaluhu hasanatun, wa kanat ahwaluhu hasanatan, maka kondisinya akan baik, jamilatan yang indah, wa a'maluhu kulluha mahmudah, mamduhah, dan amal-amalnya itu menjadi terpuji, makbulatun, kemudian diterima, kama qila, sebagaimana dikatakan, lama intasabtu ila himaka ta'arraftu dzati fasirtu ana wa illa man ana. Kalau saya ini terlindungi oleh perlindungan Allah, maka saya menjadi tahu diri sehingga saya menjadi saya. Kalau bukan begitu, maka siapalah saya. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Secara sederhana bahwa manusia itu diberi namanya nafsu. Walaupun kita ini diberikan akal, diberikan roh itu ngajak baik, akal itu ngajak untuk bertindak logis. Tetapi kadang orang-orang pintar itu bertindak bodoh. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah itu bukan orangnya bodoh, tetapi bertindak apa? Bertindak bodoh. Betapa banyak orang-orang pintar itu bertindak bodoh. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Bukan jahil. Kalau jahil itu memang tidak ngerti. Tapi kalau jahiliyah itu orang pintar tapi bertindak bodoh. Nah, sehingga sifat-sifat buruk itu akan muncul kalau Allah sudah lepas tangan dari rahmatnya. Anak ini kok merasa bisa ngurusi dirinya sendiri, itu biasanya hidupnya tambah ruwet. Sehingga kefakiran manusia itu sifatnya dzati. Kebutuhan kita kepada Allah itu sifatnya mutlak. Kalau ada orang sudah merasa tidak butuh Allah, itu sudah tanda-tanda ruwet. Itu tanda-tanda awal dari keruwetan. Tapi kok ada orang itu yang nggak kelihatan, kok pokoknya kok kelihatannya culun gitu ya, udik rasanya. Tapi mintanya sama Allah tuh kok semangat. Itu hidupnya dibuat mudah, dibuat nggak ruwet. Lah kalau orang mau menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan Allah, itu nanti dia akan terjerat dengan urusannya sendiri. Betapa banyak orang-orang yang ingin mengurai benang hidupnya yang berantakan, tapi karena tidak minta tolong Allah, terus tidak ditolong Allah, kemudian benang itu menjadi semakin kusut. Pertolongan manusia itu lemah, pertolongan Allah itu kuat. Pertolongan Allah itu menjadi solusi, pertolongan manusia kadang jadi solusi, kadang jadi malapetaka. Sehingga tidak ada habisnya ya perbuatan kita walaupun kelihatannya bagus. Tapi kalau tidak pernah melibatkan Allah, maka menjadi buruk. Makanya kok Iqra itu bismi rabbika. Karena membaca sendiri itu belum tentu jadi baik. Makanya harus napa? Bismi rabbika. Makan yang kita lakukan dalam bahasanya orang tasawuf itu bukan selalu menjadi kebaikan. Kadang-kadang kalau kita makan itu menjadikan kita syirik. Misalnya kalau makan
tidak pakai bismillah, itu potensi syiriknya besar karena menganggap bahwa yang memberikan nutrisi itu adalah makanan. Kenapa hal ini ditentang? Apakah makanan memberikan nutrisi? Tidak. Buktinya ada orang-orang dalam kondisi tertentu kalau dikasih makan malah jadi racun. Air itu bagus untuk anak-anak yang normal hidupnya, tapi bagi orang yang punya penyakit jantung, ya, yang sudah dipasangi ring-ring itu di jantung, kebanyakan minum malah jadi racun. Itu membuktikan bahwa air itu tidak selalu menyegarkan. Tidak selalu ada orang yang sedang linglung itu terus boleh kamu kasih air, ada aqua. Ada juga orang-orang yang ditambah kasih aqua itu masuk UGD, ada juga. Misalnya ada kawan, gimana saat iya nih saya kalau banyakkan minum itu nanti kerendam gitu, bahasanya dia itu kerendam, dan itu berbahaya untuk kondisi. Maka orang itu kalau minum napa bismillah. Yang menjadikan minum itu tidak syirik itu adalah napa bismillah. Menjadikan orang yang belajar tidak sombong itu napa bismillah. Yang menjadikan orang ngaji itu tidak digoda setan maka bismillah. Yang menjadikan orang itu kalau bekerja ya itu tetap tetap tenang, santai dan tidak gampang gusar itu adalah bismillah. Karena la nihayata limadzamika in arja'aka ilaika, maka pakai bismillah. Apa-apa bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau dengan nama atas nama diri kita sendiri itu perbuatan yang kelihatannya baik bisa jadi buruk, apalagi perbuatan buruk. Wong baik saja bisa jadi buruk. Maka segala sesuatu usikum wa ya nafsi dimulai dengan niat dan dimulai dengan bismillah. Mulailah dengan bismillah. Wala tafruhu madaihuka in adhara judahu alaika. Kalau kita sudah melibatkan Allah dalam segala aktivitas, itu semuanya akan kelihatan baik. Semuanya akan terlihat baik. Orang-orang kalau yang sudah banyak-banyak bismillah niku akan menjadi baik. Karena segala sesuatunya dipasrahkan kepada Allah. Lah, orang-orang yang bagaimana yang melibatkan Allah, yang banyak-banyak mengucapkan bismillah. Kalau semua orang itu kemudian mengucapkan atas nama nafsunya, maka itu sudah pasti buruk. Perbuatan yang sama didasari dengan nama Allah dengan atas nama nafsu itu jadinya berbeda, karena innamal a'malu binniyat. Yang amal yang jadi baik atau buruk itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk Allah ya berarti jadinya lillahi ta'ala. Buktinya apa? Lanjutnya apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini enggak ngomongin hijrah, ini ngomongin niat. Sama-sama orang menuju Madinah, tapi kalau niatnya nyari Allah berarti dia memang benar-benar hijrahnya nyari Allah. Yang jadi yaitu waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka kalau niatnya memang nyari Allah, maka yang jadi yaitu. Jadi amal itu jadi sesuai dengan niat. Yang jadi ya niat. Yang jadi bukan yang enggak diniati kebetulan. Nah, ya sesuai niatnya saja. Maka orang-orang yang soleh-soleh itu punya kasidah, laman tasabtu ilahima kata arraftu dzati fasirtu ana wa ilaman ana. Kalau bukan karena saya ini berlindung di dalam rahmat Allah, maka saya tidak akan menjadi siapa saya saat ini. Enggak ada Kiai Syekh Mutawalli Sa'rawi ditanya, "Syekh, sampean kok walim tenan ya piye? Ceritanya kok bisa seperti itu?" Ngangkat tuh. Jadi enggak ngebilang buku, tidak bilang buku. Sama-sama belajarnya kok jadinya beda. Ya ditanya dulu belajarnya niatnya apa? Belajarnya saya pakai bismillah. Jadinya kok bagus begini ya. Lah ini kok belajar kok tambah ruwet hidupnya, kenapa? Ya enggak pakai bismillah.
Lah kenapa kok menjadi seperti itu? Karena bismillah menjadi filter mana yang baik dan mana yang buruk. Karena apa yang kita baca itu kadang-kadang tidak seperti apa yang kita terima. Ya kan sering begitu. Orang niatnya bagus, tetapi karena hati kita yang buruk, maka ilmu yang bagus diterima dengan cara yang buruk. Pasti jadinya apa? Jadi. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya ada hikmah dalam selanjutnya. Kun bi ausafi rububiyatika muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah kamu itu bergantung, dalam bahasa Jawanya gandolan ya. Bergantung dengan sifat-sifat Tuhanmu. Nah, ini. Wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Dan benar-benar merealisasikan sifat-sifat kelemahan atau ubudiyah dirimu. Manusia itu tidak punya sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya. Maka paling pol dia itu apa? Bergantung pada sifat-sifat Allah tersebut. Karena kita ini hamba, tidak punya sifat-sifat ketuhanan, tidak punya sebenarnya rahmat kita ini kan bagian dari rahmatnya Allah. Rahmat kita, ya kasih sayangnya manusia itu tidak independen, apa? Tidak independen. Kalau kita sayang sama orang itu biasanya tendensius, punya apa? Punya maksud dan tujuan. Kita masih butuh orang. Kalau Allah tidak butuh kita, maka lebih tulus Allah daripada kita. Kita ini kalau minta sama Allah itu kan ada maunya, karena kita butuh Allah. Kalau Allah ngasih kita itu karena kemurahan hati, Allah tidak butuh kita. Nah, sifat-sifat yang murah-murah seperti ini ada pada Allah, maka mintalah kepada Allah sifat-sifat kebaikannya. Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Rububiyah itu artinya maha pengatur, maka Allah mohon diatur segala urusan saya. Muta'alliqan. Wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Ini sebenarnya gini loh, gampangnya, tidak gampang. Tahu diri, tahu Allah, gitu maksudnya. Ini adalah bentuk dari man arafa rabbahu arafa qadrahu. Nah, ada juga yang lain. Barang siapa yang tahu Allah, maka dia mengenali posisi dia, mengenali kondisi keburukannya. At-ta'alluqu bi awsafir rububiyah, maka kita ini kalau bergantung dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah, antashhada wujudaka wa lawazima wujudika la li syai'in min jami'i dzalika laka wa la minka innama hiya awarin indaka fala tara wujudaka illa bi wujudihi wa la baqa'aka illa bi baqa'ihi wala izzatuka illa bi izzatihi wala qudratuka illa bi qudratihi wala ghinaka illa bi ghinahu ila ghairi dzalika minal awsaf. Jadi bagaimana caranya ta'alluq bi awsafir rububiyah, itu melihat bahwasanya dirimu dan seluruh prasyarat yang kebaikan, prasyarat dirimu ya, la syai'un min jami'i dzalika laka, semuanya bukan punyamu karena sesungguhnya engkau itu tidak punya apa-apa. Maka wujudmu itu karena ada wujudnya Allah, kamu masih ada di dunia karena masih ada Allah. Kemudian kebaikanmu karena atau kemewahan ya, karena wibawamu itu wibawanya Allah, kekuatanmu itu karena kekuatannya Allah, dan kemudian kekayaanmu illa bighinah.
Orang itu kalau sudah disenangi Allah, itu berbuat sedikit saja itu diterima. Tapi kalau orang itu tidak disenangi Allah, berbuat yang besar pun tidak diperdulikan. Karena wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Jadi orang itu kalau sudah ainur ridho, itu dia lompat-lompat aja kelihatan bagus. Lompat-lompat lah ya, lompat-lompat, iya bagus ya, dia lompat-lompat itu pasti husnudzon aja bawaannya orang. Tapi kalau ada orang itu sudah terlihat buruk di mata orang, mau dia itu senyum seindah apapun, alah itu mesti ada maunya. Oke. Saya ulangi lagi. Orang itu kalau disenangi Allah, itu berbuat sedikit apapun terlihat menyenangkan. Semakin sedikit dosanya semakin menyenangkan. Ya katanya Abah Hasyim Muzadi, anak kecil itu kenapa kalau dia senyum-senyum itu kita juga ikut senyum, kok kita ikut senang? Itu karena anak kecil ini tidak punya dosa. Itu saja. Nakalnya anak kecil itu tidak ada dosanya, makanya nakalnya dia itu tetap menyenangkan. Menggemaskan, padahal dia nakal. Tapi kalau yang sudah balik kok masih nakal, itu tidak menggemaskan. Jadi kalau ada anak kecil main peta umpet, seneng. Tapi kalau mahasiswa kok main peta umpet di torrent, aduh, itu nggak lucu, kenapa nggak? Tidak lucu. Iya. Waduh, yes. Ngapain di torrent bahaya? Ada apa? Torrent itu indah atau bagaimana? Tahajud di atas, nggih pun, tidak apa-apa. Jadi orang-orang yang tawadhu ya, Mas, sampean kok pinter, Mbak, sampean kok pinter, sampean kok bisa ya, ngaji segitu lamanya. Kemudian tiba-tiba jawabannya begini, ya iyalah, tergantung amal perbuatan. Itu mukanya tiba-tiba memuakkan ya, Mbak. Wah, ini bahasa kasar gitulah. Kalau ini loh mau itu tambah kita, nggak mau saya cium tangan nggak jadi. Tapi kalau ada orang, Mas teman kok ngajinya banyak, kok pinter, kok mau loh mondok, kok mau, Mbak Saman kok mondok mau, mahasiswi kok seru di luar, kok mau mondok itu loh. Ya gimana Mas ya, saya ini punya potensi baik, punya potensi buruk. Untuk memperbesar peluang saya berbuat kebaikan, saya itu mondok, memperbesar peluang ya. Jadi bukan pasti baik, enggak. Memperbesar peluang saya baik, saya itu mendekati kebaikan supaya peluang kebaikan saya menjadi lebih besar. Bukan kok bagaimana, bukan kok saya tidak bisa ngatur diri saya sendiri, tapi ya banyak hal yang saya khawatirkan tentang diri saya, maka saya deket-deket lah pondok, deket-deket masjid. Itu orang tuh respect, respect. Oh iya, betul juga ya, betul juga. Baik. Orang yang tidak kepengin mondok pun melihat sama punya jawaban seperti itu, kemudian kok tawadhu ya, tahu kalau dianya itu lemah, tahu kalau dianya itu punya punya potensi keburukan, itu semakin respect. Ya benar juga. Nanti kalau ketemu sampean itu masih senyum. Sehingga kalau semua segala sesuatu kita kembalikan ke Allah, tentu lisan dengan hatinya tulus loh ya. Bukan niatnya sambil mencibir, oh itu tambah dijauhi kalau mencibir. Karena
dianggap sebagai kritikan. Ada orang nggak kawin mondok, Mas Saman kok seneng mondok, anak PESMA kok masih mau mondok, ceritanya bagaimana? Udah gede kok, udah terlambat, lagi waktu seneng-seneng kok malah kapan lagi masa muda tak kembali lagi? Oh gitu. Masa muda, masa yang berapi-api, begitu kata Rawahu Roma Irama. Ya saya ini ya. Tapi ngomongnya sambil nyindir, ya memang kalau orang itu pikiran buruk ya memang begitu Mas. Nah itu atau niatnya buruk misalnya, niatnya ya gimana ya, ya biar kita ini baik lah. Tapi wajahnya itu tidak menunjukkan gestur tawadu, mimiknya itu mimik sambil sombong-sombong gimana gitu, meliti-meliti bagaimana. Ya yang ditangkap orang yang sesuai niatnya lah. Makanya apa itu kalau lagi ceramah itu sebenarnya yang di hadapan beliau itu tersindir banyak, tapi kok ketawa. Tapi kenapa kok ada politikus kemudian menyitir perkataannya apa di media sosial tapi dihujat? Saya ulangi ya, ada quote-nya apa, itu kalau disampaikan yang ngomong itu apa, siapapun itu menjadi respect. Tapi kok ada orang politikus, kok ada saya misalnya, kemudian saya ada santri itu upload quote-nya apa itu semakin dicela, itu ada juga. Jadi yang masalahnya itu bukan perkataannya, tapi niatnya. Yang ngomong itu apa? Kamu tahu nggak Seron, kenapa kok orang itu kalau saya kritik itu kok senyum-senyum? Nggak tahu, bahasa juga heran. Ya presiden itu loh dikritik pas acara maulid, itu kok ketawa loh. Itu coba oposisi ya ngomong begitu, itu yang mesti gini. Siapa lah misalnya oposisi lah ngomong itu misalnya redaksinya sama, tapi diomongkan dengan niat yang berbeda, jadinya apa? Berbeda. Katanya begini, saya itu memang nggak niat ngeritik, saya hanya menjelaskan yang benar itu begini. Sudah. Saya itu karena saking senengnya, ya bahasanya gitu ya, karena saya itu seneng orang-orang ini, saya anggap anak-anak saya sendiri, maka saya sampaikan hal yang benar, yang baik, supaya mereka mau berubah jadi kebaikan. Niatnya itu baik apa? Tapi kalau misalnya saya oposisi atau ingin menjilat pemerintah, muji-muji pemerintah, itu pemerintah juga enak. Kemudian kalau saya ini bantu mengkritik pemerintah, mereka tambah enak, mau dipuji aja enak, apalagi dikritik. Itu karena memang ketika ceramah abah itu kenapa kok dipuji orang, wala tafruhu madaihuka in adhara judahu alaika. Kalau Allah itu dengan rahmat Allah menjadikan kamu merahmati orang-orang yang ada di hadapanmu, para murid-muridmu, orang yang kamu ceramahi, maka itu akan menjadinya sepenuhnya menjadi kebaikan. Tapi kalau ceramah, ngaji, kemudian tidak pakai bismillah, apalagi kok tidak sesuai dengan niat yang diinginkan Allah, maka semua keburukan itu akan menjadi semua perbuatan akan menjadi keburukan. Jadi keburukan dan kebaikan itu kadang tidak tergantung pada amalnya, tapi tergantung pada amal ini diridhoi Allah apa tidak. Nah kalau ngafal Quran bagaimana? Insya Allah, ngafal Quran, ngaji, talabul ilm pagi-pagi itu insya Allah dirahmati, dirahmati Allah. Lah terus bagaimana caranya? Kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Nabi Yusuf itu
punya status innahu min ibadina napa al-mukhlasin. Itu modal lari. Modal apa? Modal kabur. Wastabaqol no alba. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang membuat Nabi Yusuf itu sudah sah menjadi nabi itu karena larinya tadi, lari. Modal lari mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau nggak lari itu berbahaya sekali. Nabi Yusuf itu orang muda ganteng. Gantengnya itu levelnya itu jangan bayangkan kayak artis Korea harus lewat. Ini saking gantengnya itu kok bisa ya perempuan itu, biasanya perempuan itu tidak terlalu terpesona dengan kegantengan, enggak. Enggak. Ada laki-laki ganteng tuh biasa saja. Perempuan itu histeris kalau ketemu laki-laki cantik. Loh, serius. Itu paling pol ya, saya tidak punya pilihan lain kecuali berpikir itu hanya karena terjadi insekuritas. Yakin? Mengalami ketidakamanan, no? Ada orang ganteng lewat depan perempuan itu tidak histeris, biasa saja. Tapi entah kenapa kalau perempuan itu laki-laki itu cantik kok dia jadi apa? Histeris. Rata-rata orang ganteng itu ya seneng gitu aja. Tapi nggak sampai seperti perempuan kok ngelihat orang ganteng sampai ngiris tangannya itu nggak kerasa. Itu saya nggak bisa bayangkan gantengnya Nabi Yusuf seperti itu, saya nggak bisa bayangkan. Kita ini butiran debu, no? Mafishe. Kemudian ada perempuan, istrinya kepala bulog. Ini konon kepala bulognya itu orang yang memiliki hipotensi, sehingga tidak merasakan laki-laki. Kepincut Nabi Yusuf. Dalam kondisi yang seperti itu, rata-rata, wah itu sudah terjadi perzinahan. Tetapi karena kenapa? Karena rahmat Allah, ngaten nggih. Rahmat Allah itu berada pada manusia dengan amalnya. Sehingga rata-rata yang terjadi seperti ini karena Allah niku berada di antara manusia dengan amalnya, maka yang terjadi adalah dua hal yang sama tetapi memiliki niat yang berbeda. Nabi Yusuf itu lari untuk apa? Untuk apa? Lari kemana itu? Bagaimana deh? Ayatnya deh. Lupanya deh. Ayatnya bagaimana? Coba sebutkan. Ilham. Ayatnya bagaimana? Iya terus. Baca terus. Sebelumnya. Bagaimana sebelumnya? Kalau sebelumnya bisa enggak sebelumnya? Susah ini ya. Karena biasa maju ya, enggak biasa atret. Jadi wastabaqal baba itu larinya Nabi Yusuf itu untuk menyelamatkan diri. Lah, larinya si perempuan itu untuk siapa? Ngejar. Sama-sama larinya, hasilnya itu beda. Larinya Nabi Yusuf itu karena rahmat Allah, ngaten nggih. Larinya si istri kepala bulog ini karena napa? Bukan rahmat Allah nih. Bukan karena dirahmati Allah, karena dia merahmati nafsunya sendiri waktu itu. Jadi sama-sama larinya, tapi yang satu itu pahala, yang satu lagi napa? Dosa. Sama-sama larinya loh, padahal sama-sama menuju napa? Pintu. Ternyata pas menuju pintu ketahuan
suaminya. Sehingga sama-sama bacanya, sama-sama kuliahnya. Tapi kalau niatnya beda, berarti satu lagi karena rahmatnya Allah, satu lagi ya supaya misalnya nggak disebut pengangguran gitu. Dulu itu ada kawan-kawan kita itu ngobrol gitu, kamu kenapa kuliah? Saya tidak siap untuk menerima status pengangguran, mending saya kuliah saja. Wah, ini gawat juga ya kalau ada niat seperti itu. Jadi kok bukan karena kuliah niku memilih untuk menjalur ilmu, tapi karena tidak mau punya status pengangguran. Lah biasanya kalau sudah mau lulus PESMA itu punya beban seperti ini. Waduh, ini saya kalau lanjut S2 apa enggak ya? Itu pertimbangannya bukan kok ingin melanjutkan ilmu, tapi tidak siap dengan status pengangguran. Makanya nyari S2. Saya tuh siap sekali punya status pengangguran, yakin. Saya tidak senang sekolah aslinya, itu makan disuruh kiai aja. Lah kiai itu melihat, Isron, kamu itu kalau kuliah, ya, nanti kamu semakin mendekat kepada ilmu. Kalau semakin mendekat ke ilmu, kamu semakin merasa bodoh. Kalau kamu merasa bodoh, kamu minta tolongnya sama Allah. Itu bagus. Karena semakin tinggi, ya, kita ini biasanya kan mendekat kepada Allah kalau sudah dekat-dekat skripsi itu. Nah, itu mendekat pada Allah luar biasa. Sebenarnya pahalanya kuliah itu ketika Anda merasa bodoh di hadapan dosen pembimbing skripsi, dibantai aja perasaan, kok saya ini bodoh sekali. Tidak apa-apa, ini namanya bi'ausofi ubudiyatika mutahakika. Dari tesis itu di depan pembimbing tesis itu kita sudah bodoh. Gitu. Lah oleh karena itu napa nggih? Para santri-santri sekalian. Kalau sampai di pondok ini bersyukurlah. Ya, rata-rata di pondok ini Allah itu menampakkan kebaikannya pada Anda. Coba kamu sekali-kali aja, jangan sering-sering. STKK jangan sering-sering. Sekali-kali itu cobalah ngelihat kos-kosan. Kawan kamu di kos-kosan itu sekitar jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Coba sama ngintip kos-kosan di sekitar kita itu. Kos-kosan laki-laki loh ya, laki-laki. Kos-kosan perempuan. Ya. Coba samain sekali-kali ini untuk survei. Tapi aja bareng-bareng saat kita mau survei. Wah, kayak situ ngaji kabeh. Sekali-kali samain survei ya. Survei bareng-bareng. Coba lihat itu, tapi ini survei yang berbahaya. Lihat tempat-tempat yang biasa dipakai orang minum dugem. Orang minum khamr. Itu subuh. Coba lihat. Anda akan melihat betapa manusia itu rendah sekali. Kepalanya sudah doyong-doyong ya, tiba-tiba nabrak pintu, kemudian jatuh, berdiri aja tidak bisa, kemudian muntah-muntah. Ya sama di sini pagi-pagi harus ngaji, ya, walaupun sampai mangap-mangap dikit tidak apa-apa, ngaji. Ya itu hanya untuk apa? Hanya untuk mengecek bahwa rahmat Allah kepada sampean itu inna fadlahu alaika kabir. Jadi bahwasanya besar sekali rahmat Allah untuk sampean. Bapak melihat kos-kosan gitu ya. Pagi-pagi jam 4 itu ngapain? Orang lagi tidur, mangap, ngiler mana-mana. Walaupun toh nanti jam 6 pagi, 7 pagi jadi kelihatan sudah bedakan, sudah fresh. Pagi-pagi itu coba sampai lihat. Yang minta tahu sholat subuh apa enggak? Sudah. Itu hanya untuk apa? Hanya untuk mengecek bahwa kondisi sampean di pondok ini bagus, bagus sekali. Sekali-kali itu adakan penelitian orang-orang yang misalnya orang-orang yang hidupnya jauh dari ilmu. Cobalah lihat. Bukan kok dalam rangka menyombongkan diri, enggak. Coba lihat ya Allah, ada orang enggak punya ilmu apa-apa, disuruh kerja ini bisa enggak mas?
Nggak bisa. Disuruh kerja ini bisa nambah? Nggak bisa. Tapi saya butuh uang, tapi saya punya skill apapun nggak punya, ijazah nggak punya, ilmu nggak punya, dan sebagainya. Sehingga saya mau nolong dia itu juga sulit. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, jahit bisa, nggak bisa. Hitung-hitungan nggak bisa. Ini apa nggak bisa? Akhirnya jadi buruh. Nah yang begitu itu sama lihat, bukan kok untuk menyombongkan diri, hanya untuk membuktikan bahwa sebenarnya ya Allah bagus sekali jenengan sama saya ini bisa, itu bisa, ngetik bisa, membaca kitab Arab gundul ya bisa, kemudian ngaji Quran ya bisa. Hanya untuk memastikan bahwa bahwa Allah niku menunjukkan kebaikannya padamu karena kebaikan yang kita miliki, sebagaimana hikmah yang sebelumnya kita bilang, idza arada ayyudhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Dari kebaikannya Allah itu adalah Allah yang bikin kebaikan, Allah yang mengizinkan kita berbuat kebaikan yang dapat nama baik kita. Itu sudah bentuk dari kebaikan Allah. Nah, supaya sampai itu kalau lagi punya godaan pingin keluar pondok, ini pingin boyong, coba sekali-kali izin sama saya boleh untuk mensurvei, untuk membandingkan niat baik yang kamu di pondok ini, yang mungkin kamu pingin boyong, dengan kondisi orang-orang yang di luar. Coba lihat. Pagi-pagi sudah berangkat kerja, kemudian siang dia dimarahi atasannya kadang-kadang, kemudian pulang sudah capek, di rumah juga masih ada masalah. Coba tuh lihat, dibuka matanya mahasiswa ini, dibuka bahwa dunia nih yang di luar itu Anda akan lihat betapa nikmatnya menjadi mahasiswa STKG. Nikmat kan? Kapan biasanya orang tahu nikmatnya menjadi mahasiswa STKG? Kalau sudah mulai bayar SPP S2. Nah, pengen tahu? Tanya Ustadz Mahmud. Gimana Ustadz Mahmud? Enak Ustadz Mahmud bayar SPP bulan semesteran? Atau Ustadz Munawar? Oh enggak, dia bawa beasiswa. Beasiswa. Siapa yang bayar sendiri? Waduh, 4 juta 4 juta 1 semester. Berat loh tuh. 4 juta. Lah Ustadz Saiful sekarang semester 1 bayarnya 11 juta. S3, mantap. STKG tinggal tidur, ya, tahu-tahu sudah dibayari. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pun niku mawon nggih. Untuk buat ingat-ingat bahwasanya Allah niki baik sama kita, supaya apa? Afala nubadilu al-ihsana bil ihsan. Mudah-mudahan dengan ini kita ingat-ingat rahmatnya Allah, itu mau berbuat baik karena Allah sudah sangat baik kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.